Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat, sukses selalu ya teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, video kali ini saya bakal bahas Pi Network teman-teman ya. Lagi dan lagi banyak yang nge-DM ya. Bang, kenapa Pi Network per hari ini terjun itu ya hampir 10% ya. Bahkan sampai di 7,37% dalam satu minggu atau weekly ya, di 7 hari ya 9,05% ya. Jawaban pertama ya, menurut saya pribadi karena market sedang turun ya. Kalau kita lihat di sini Bitcoin baru-baru saja terjadi koreksi dalam 24 jam terakhir ini 2%. Bahkan kalau kita lihat di sini market cap turun hampir 3% teman-teman ya. Dan kalau kita lihat Fear and Greed Index juga turun ya di 45, biasanya main di 50-an ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu faktor yang utama. Faktor yang paling terpenting ya teman-teman adalah mungkin teman-teman boleh cek beberapa minggu yang lalu video saya ya terkait Picoin ya. Mmm, Apa ya, bisa dibilang ya Picoin ya, atau Pi Network ini selalu melakukan unlock koin ya per bulan teman-teman ya. Itu yang naas sih menurut saya ya, yang dimana ini bisa, dan sudah terjadi ya, banyak orang yang mengatakan, "Wah ini Pi Network ini scam ya, masa unlock tokennya itu nggak selesai-selesai." Ya kalau kalian bilang project ini scam ya, saya tidak sependapat ya. Kenapa? Karena saya harus mengacu kepada market ya, di mana Picoin ini sudah di-listing di exchange-exchange besar. Bahkan hampir 100 exchange ya yang sudah melisting teman-teman ya, Picoin ini. Jadi kalau kalian bilang scam, ini jauh dari scam ya. Ya memang saja ya, yang terjadi saat ini penurunan karena, Picoin ini belum tersirkulasi 100% teman-teman ya, di market ya. Kalau kalian lihat di sini ya, maksimum supply itu dia 100 billion ya. Sedangkan yang tersirkulasi di, pasar ya, itu baru 3,38 billion. Ya kalau kita presentasi ini baru 8,3% ya dari total supply ya. That's why banyak sekali supply yang selalu dilepas ke market, bukan, supply yang, dilepas untuk tersirkulasi ya. Soalnya kalau ke market kan pasti dibuang ya. Yang terjadi saat ini kira-kira seperti itu ya. Biar kita berbicara sesuai dengan fakta ya, teman-teman lihat dulu ya. Ini menurut data dari PiScan ya, ini dia ada unlock token ya. Kalau kita lihat per tanggal 19 Januari saja ya, yang saat hari ini ya, ini dia lepas koin itu sekitar 4 juta koin ya, 4.700.000 koin ya. Itu tersirkulasi ya, mereka lepas, dan itu kalau total value dalam USD itu $755.000 ya. Nah, besok di tanggal 27 Januari teman-teman, itu akan ada unlock token juga 5 jutaan token ya. Jadi selama 1 bulan ini ya, sampai bulan Februari ya, ini per hari mereka tetap melepas koinnya atau menambah sirkulasi beredar ya. Ya itu otomatis membuat harga goyang terus teman-teman ya. Dia naik, supply dilepas ya, atau dia naik langsung di unlock ya. Dan ini teman-teman kalau lihat, kita cek di statistik teman-teman ya, ini per monthly ya kalau kita lihat ya. Ini per monthly akan selesai ya teman-teman di Desember 2028, yang dimana dia akan lepas sekitar 13 juta koin ya, atau akan di-unlock 13 juta koin. Nah, kalau sudah di daerah Desember tahun 2028 ya, kemungkinan besar teman-teman ya, kalian tuh sudah aman untuk masuk ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi, sekali lagi kalau kalian mau berpikir ini scam, saya kurang setuju ya, tapi kalau kalian berpikir, masih akan tetap turun ya, saya setuju ya. Ini kayaknya akan makin turun ya sebelum selesai unlock-nya ya. Mungkin terjadi kenaikan dalam beberapa hari ke depan, setelah itu down lagi ya. Karena kalau kita lihat untuk di time frame, weekly teman-teman ya, ini terlihat banget teman-teman ya, ini terjadi penurunan terus ya, terjadi penurunan terus walaupun tidak separah yang terjadi di 6 Oktober, yaitu di 0,16 ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kalau kita berbicara, market saat ini ya, ini bukan penurunan ini bukan bukan terjadi juga karena,
apa namanya, unlock token. Tapi kita bisa lihat di sini dengan pergerakan dari mother of crypto ya, atau bisa dibilang ya Bitcoin. Bitcoin juga teman-teman lagi terkoreksi 2,16% dalam 24 jam terakhir. Makanya kalau kita lihat overall crypto dalam 24 jam terakhir ya, bisa dibilang ya 90% cryptocurrency ya dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi. Ini merah semua teman-teman. Bahkan ada yang jatuh di 10% seperti Pepcoin ya teman-teman ya. Tapi ini terjadi karena memang Bitcoin lagi koreksi gitu loh ya. Kita lihat faktanya di sini market cap juga terjadi koreksi 2,43 ya. Kalau market cap ini kan overall berarti semua koin tuh kena ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali ke Pi Network teman-teman ya. Ini sebenarnya kuat ya, cuman ya banyak pengganggu ya, bisa dibilang ya unlock ini ya pengganggu. Belum juga ada orang-orang yang mengatakan ini scam, itu pengganggu. Nah, kalau kalian berbicara scam Pi Network ya, bisa iya ya. Iyanya itu ya Pi Network yang dijalankan secara MLM. Banyak banyak loh di luar grup-grup Pi Network, grup-grup Pi Coin ya yang mereka buatkan apa namanya? Kayak inkubasi gitulah ya sebagai apa namanya peer to peer atau mereka beli sama mereka. Nah, itu kalau kalian bilang scam ya saya setuju. Ya kalau Pi Network yang ini kalian bilang scam saya nggak setuju. Kenapa? Sudah ada di beberapa exchange. Ini jelas sekali teman-teman ya. Makanya kalau kalian bilang scam saya tidak percaya. Karena ya saya berpegang tetap di Pi Network yang ini ya, yang benar-benar kripto ya ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa saya berani mengatakan seperti itu ya? Contoh ya, kalau kalian sekarang mau memang benar-benar mau masuk di Pi Network ya, karena memang dia masih baru ya, masih baru di bursa ya. Kalau kita cek projectnya ini, project Pi Network itu sudah lama teman-teman ya. Tapi kita berbicara di bursa ya dia baru aja teman-teman ya, masih dini banget ya. Jadi ke depan pasti bisa teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini dia listing let's say dia masuk ke market itu sekitar 2025 ya. Sorry 2024 Desember kalau saya nggak salah ya dia masuk ke market ya. Jadi baru dari 2024, 2025 ini baru masuk di tahun ketiga di market ya. Nah, kalau seandainya teman-teman ya, kalau kita tambah sampai tahun 2028 ya, itu hidup barunya Pi Network ya. Kemungkinan kalau kalian mau tunggu 2028 silahkan ya. Karena kenapa 2028 sekali lagi itu adalah selesainya dia unlock ya. Selesai unlock token di tahun 2008 itu pun bulan Desember ya. Itu mungkin ya kalau kalian mau tunggu silakan. Kira-kira gitu. Kalau kalian mau masuk saat ini ya, silakan juga tapi jangan all in ya. Maksimal lah paling banyak kalian masuk itu di $100 lah ya. Sudah paling banyak tuh ya untuk tahan bertahun-tahun ya atau tunggu dia naik. Kira-kira seperti itu ya. Intinya aja jauh dari scam ya. Kira-kira gitu. Nah, ini teman-teman ya, saya berbicara sesuai dengan fakta karena di sini ada data yang menyebutkan teman-teman ya. Ini Pi Network ini bergerak sideways atau mendatar ya. Karena di sini ya harga Pi Network ini telah bergerak mendatar atau sideways selama 4 minggu ya. Selama 4 minggu teman-teman. Nilai ini telah turun lebih dari 90% dari harga tertingginya pada tahun 2025 ya. Ini jelas sekali teman-teman ya. Nah, kelemahan harga ini sejalan dengan volume ya. Ini volume perdagangan atau volume transaksi yang rendah, di mana volume pada tanggal 18 Januari ini mencapai 7 juta dolar ya. Angka ini jauh lebih kecil ya jika dibandingkan dengan total volume market kripto yang mencapai 60 miliar dolar pada periode yang sama. Nah, volume ini tergolong sangat kecil untuk sebuah aset kripto dengan kapitalisasi pasar 1,7 miliar ya. Nah, sementara itu pasokan koin ini bertambah karena adanya pelepasan token harian ya. Ini patut teman-teman garis bawahi ya. Ini apa namanya, kejadian ini, penurunan ini ya disebabkan juga oleh unlock token yang saya bilang tadi ya. Ini harian ya. Kalau kita cek lagi ya di statistik ini kan monthly ya. Saya ambil di Pi Unlock 30 hari ya. Nah, ini harian 19 Januari ya. Besok akan terjadi lagi unlock token ya di 20 Januari ya. Jadi ya jangan tanya ya kenapa turun ya, kalian harus cek juga. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa dibilang penurunan Pi Network atau Pi Coin ini benar-benar ada ya, ada sebabnya, bukan karena ini scam dan orang tinggalkan. Tidak, memang orang tetap punya, orang tetap beli, tetapi lebih besar yang di unlock
ya. Ingat ya, unlock ini bagusnya apa? Orang selalu mengatakan, "Wah, di-unlock terus nih ya, dilepas terus supaya beredar ya. Ini jelek nih." Nah, memang itu jelek ya, memang itu jelek. Tapi positifnya kemungkinan lebih besar teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau nanti ya, kita lihat di sini ya, per monthly ya. Kalau nanti teman-teman ya, ini semua koin ini sampai Desember 2028 ini sudah tersirkulasi semua ke market ya, atau di sini teman-teman lihat di sini sudah maksimal supply 100 billion, sirkulasi supply juga sudah sama 100 billion. Nah, ini akan jadi koin yang indie atau independen ya, atau seperti Pepcoin ya, yang dimana sekelas foundernya pun ya Nicholas Kokalis tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa apa-apa dengan koin ini karena semua supply sudah ke market. Jadi dia pun kalau mau dia harus beli sendiri ya. Itu bagusnya unlock coin ya. Nah, jeleknya kalau kita mau timing untuk wah saya beli hari ini biar bisa cuan besok. Nah, itu jeleknya di situ, tidak akan bisa karena kamu jual berapa ya di unlock besok lebih gila lagi ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada baik dan buruknya ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kalian punya pendapat lain boleh kalian drop di kolom komentar ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya. Sampai di sini ya. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.